Halo semuanya, balik lagi di Mas Mon Podcast. Jadi di sebelah aku sudah ada anak akuntansi, anaknya akuntansi. Ya, anak akuntansi. Hasintia Raras. Benar ya? Ya, benar. Hasintia. Biasa dipanggil Raras. Iya, oke. Ya. Akuntansi itu apa, Ras? Akuntansi itu lebih mempelajari kayak apa? Laporan keuangan, terus neraca, laporan laba rugi, pajak. Neraca apa neraca? Neraca tuh nanti kalau misalnya kamu itu kalau main saham kan nanti kan ada laporan keuangan. Nah, nanti ada neraca itu tuh buat apa? Tahu itunya apa perkembangan perusahaannya gitu. Laporan bagian dari laporan keuangannya kayak gitu. Oke, jadi yang dipelajari keuangan, neraca, apalagi nih? Ya, terus habis itu ada pajak, audit. Oh, pajak masuk juga? Masuk di akuntansi. Oh iya ya. Nanti ada pajak penghasilan, pajak PPH, PPN, pajak penghasilan, pajak habis itu pajak apa? Barang mewah. Pajak hadiah juga ada. Pajak hadiah. Oh, Paris, kayak orang kuis gitu ya? Iya, Oh. Gitu. Gila, jadi lumayan banyak banget lah ya. Lumayan. Akuntansi. Dan pusing. Oh iya, kamu kan dulu IPA kan ya? Ya. Ada kesulitan nggak sih dari IPA masuk di jurusan akuntansi? Pasti nggak ada basic sama sekali kan? Ya jelas itu kan dari IPA mempelajari benar-benar ilmu pasti. Ilmu pasti dan itu benar-benar nggak ada IPS. Ada sih IPS waktu kita di kelas 10 sebelum penjurusan IPA atau IPS. Iya. Itu kan ada, cuman kan itu dasar banget, benar-benar dasar. Sangat dasar banget. Dasar. Habis itu masuk ke IPS. Kuliah IPS itu benar-benar aku kayak beradaptasi lagi, misal ini pelajaran apa, nggak ada basicnya, harus bener-bener kayak buka pelajaran SMA. Kok mungkin oke lah yang SMA-nya di IPS dia enak, tinggal kayak apa laporan laba rugi udah hafal, misal apa habis itu jurnal dia dan hafal nama jurnal. Kalau sedangkan aku basicnya bener-bener dari nol, aku harus belajar dan itu bener-bener makan waktu lumayan ya. Iya ya. Lumayan pusing. Menurut kamu rekomen gak sih buat anak IPA yang pengen masuk akuntansi nih? Maksudnya bakalan kesulitan banget kan ya? Kalau kesulitan sih enggak ya, tergantung anaknya sendiri. Misal dari IPA, kan banyak kan dulu angkatan, mungkin angkatanmu, angkatan temenmu, aku IPA aja biar bisa masuk IPS, biar bisa masuk IPA. Kan mikirnya sesimpel itu. Nah, dari situ kan kita udah tahu kan, oh anak ini tuh pengen masuk IPS, pasti nggak jauh dari namanya ekonomi. Nah, dari ekonomi berarti kan dia udah mikir jauh-jauh kan. Oh, aku ekonomi tuh pengen, pikirku kalau misal kerja bisa diterima di semua perusahaan. Nah, kalau enggak nanti misal pun aku nggak ada pekerjaan, ketika aku ada usaha bisa aku gunain ilmunya di di usaha aku sendiri. Jadi latar belakangmu milih akuntansi itu karena kamu mikir ini sangat-sangat luas gitu prospeknya. Prospeknya luas dan gimana ya? Kalau aku lihat dari lamaran kayak job seeker, job street kayak gitu rata-rata tuh bener-bener apa? Iya. Dan itu bikin pusing orang juga, bikin kadang minder. Kok apa-apa anak akuntansi, apa-apa kok anak ekonomi. Bener. Aku sering lihat beberapa kayak lowongan kerja dibutuhkan ekonomi pasti ada. Iya, pasti ada ekonomi. Nggak pernah dia nggak ada. Perusahaan besar, kecil pasti ada namanya ekonomi. Itu aku mikirnya. Setuju sih buat jadiin yang mau jadi karyawan di perusahaan. Apa mau cari usaha sendiri jadi usahawan kan juga bisa dipakai ilmunya. Benar mau bikin usaha sendiri udah ada bekalnya. Nah, gitu. Terus lanjut ya. Jadi aku bikin podcast nih Ras buat ngasih tahu ke teman-teman yang mungkin ada yang pengen masuk jurusan akuntansi kan, yang dengerin podcast ini, nonton video ini. Iya. Bisa diceritain nggak suka dukanya gimana nih di suka akuntansi? Dukanya. Banyak dukanya kayaknya. Enggak sih? Dari semua aku bikin podcast tuh banyak dukanya terus deh. Banyak dukanya. Tapi duka itu tuh gimana ya? Nih, aku dari IPA, basic IPA masuk IPS. Mungkin orang beda-beda ya. Kalau mungkin aku emang mentalku belum siap waktu peralihan IPA ke IPS. Percaya nggak percaya di IPS di akuntansi semester 1 aku pernah dapat nilai E. Dapat nilai E. Serius. Semester 1. Itu gila E. Dan itu bener-bener E. Dan waktu remed kan ada kan, mungkin kalau di kampus lain ada semester pendek. Kalau di kita kan apa namanya, ada itu apa
remedial, perbaikan. Iya, Nah, iya. waktu mau masuk remedial aku mikir, dosennya bilang kalau misalnya presentasimu nggak bisa naik ke D, mending nggak usah remedi. Ya udah saya nggak remedi. Aku nggak remedi itu waktu itu. Habis itu udahlah ngulang. Itu bener-bener down banget itu. Ya nggak down banget sih, kayak aduh kok ngulang. Kayak salah jurusan nih kayaknya. Iya, aku udah mikir aneh-aneh. Iya, aku tahu sih susah-susah, sedangkan aku ada target misalnya IPK aku segini untuk lulus. Nah, dari situ aku harus cari temen yang ibaratnya itu seperjuangan, yang sama-sama nasibnya dapat nilai E. Iya. Yuk kita bareng-bareng. Kalau misalnya emang kita nggak bisa, kita cari guru pendamping. Kita belajar di luar, kita tahu kelemahan kita di mana. Ya udah. Maksudnya les? Iya, aku les sama temanku sampai semester 6. Seriusan aku les. Aji. Dari les alumni. Habis itu nggak cocok tuh 1 tahun ada. Habis itu masuk di semester 4 apa 5, cari temanku yang emang dia di olimpiade akuntansi. Kan bisa ada grup. Sampai semester 5 masih les Iya, juga? masih aku semester 5 6 karena aku punya tekad, aduh IPK aku jangan sampai di bawah targetku. Sedangkan kemampuan orang kan beda-beda. Emang aku maksudnya gini, di dosen kan nggak, pasti di sesi dosen kan ada yang kita jenuh kan. Iya, iya. Nah, ketika aku mau ngulang pelajaran itu kan, kalau kayak hitungan kan kita bener-bener harus merhatiin banget gitu loh. Fokus banget toh. Angkanya banyak banget, habis tabel itu, semua. kalau misalnya kita luput aja dah, aduh, caranya gimana? Aku butuh pendamping di luar. Ya udah aku les. Dan itu aku bener-bener cari tutor yang dari anak. Habis itu aku bener-bener cari itu sampai semester 5 kalau enggak 6. Masih les juga? Masih les. Itu ada 2 tahun aku les. Terus pikirku, ya udahlah daripada nilaiku turun, bukannya aku meremehkan kemampuanku, tapi kan aku tahu batas kemampuanku. Aku yakin juga pasti teman-teman ada juga yang les, ada yang gini, tahu kelemahannya. Terus mungkin ada yang oke lah, mereka kasarannya nggak mau dianggap les, belajar bareng. Oke, itu nggak masalah buat aku. Yang penting kamu ada target lulus IPK berapa. Nah, itu tercapai daripada kamu aduh nggak lulus, nggak remedi terus, nilai jelek terus. Nah, itu. Kalau sukanya aku dapat beberapa dosen yang dibilang killer sama kakak tingkat, aku bisa melewatinya. Oh gitu. Ya. Kenapa nih? Karena pinter Nggak tahu. Pinter deketin dosen apa gimana? Enggak. Gimana ya? Kalau misalnya udah tahu ada dosen yang menurut kalian dari turun temurun kakak tingkat kayak killer, apa disiplin banget, udah turutin aja maunya mereka. Misal jangan telat. Tuh simpel banget loh, sumpah. Jangan terlambat bawa buku. Udah itu aja. Di kelas jangan sampai ngantuk walaupun kamu nggak belajar. Itu gimana caranya biar benar-benar merhatiin, nanti nggak bakal dijadiin ditandai. Misal Mbak coba jawab pertanyaan ini, Mbak coba jawab pertanyaan itu bakal jauh dari pertanyaan-pertanyaan dari dosen yang pertanyaan tiba-tiba gitu. Tapi kamu ngerasa salah jurusan nggak sih, Les? Enggak sih kalau menurutku. Enggak, karena ya? Itu udah aku benar-benar mateng. Yaudahlah aku rela 3 tahun melepas IPA-ku untuk belajar baru di dunia ekonomi. Jadi yang IPS. IPA 3 tahun nggak ada gunanya ya? Ada sih, ada. untuk kehidupan sehari-hari kita tahu. Iya sih. Semua tuh nggak ada yang mubazir. Di SMA aku pernah tanya ke temanku yang akuntansi kan, akuntansi di kuliahnya gimana sih? Gampang, gila banyak banget. Katanya laporan bisa berlembar-lembar gitu ya? Iya. Itu misalnya salah, bingung ngulangnya dari mana, kayak gitu dibenerinnya. Kalau nggak balance ya udah ulang dari awal. Dari awal Iya, harus benar-benar balance. Terus nanti misal kok kayak bahasa Indonesia typo gitu kan, oke lah dibenerin, dapat nilai 50. Iya. Nah, kalau di akuntansi nggak ada toleransi. Misal 0 ketinggalan 1 itu udah beda arti. Misal 1 juta, terus tapi 0-nya ketinggalan 1 kan jadi 100.000 kan? Iya. Udah itu salah total. Nilaimu apa adanya. Terus kalau akuntansi kan ngitungin uang gitu kan, uang orang. Pastinya sampai akhir harus balance dong. Iya. Iya, jadi kalau ini misalnya ada tugas dikasih jurnal sama dosen nih. Di tengah-tengahnya ada salah, berarti itu salah semua itu. Ya kerjaan. jelas, harus salah. Itu berarti salah semua. Kalau misalnya nanti hasil akhirnya nggak balance. Cuman kan kadang kita ngerasa balance, tapi jawabannya kan belum tentu benar. Nah gitu. Jadi itu udah dihitung salah, nilainya 0 dong? Apa gimana? Ya itu balik lagi ke dosennya, ada yang per poin. Misal kayak pendapatan uangnya 100.000 di laporannya itu kamu benar, tapi di hasil akhirmu itu salah, itu nggak apa-apa. Ada yang tetap ngasih poin, misal dari 2 dari 10.
ngasih poin 4 dari 10 kayak gitu. Tergantung dosen lagi ya. Iya, balik lagi ke dosen. Kelonggaran dosen. Jadi mungkin kalau yang pengen masuk jurusan akuntansi harus pinter milih dosen kali ya. Ya, nasib-nasiban juga dapat dosen. Ada yang dapat enak, ada yang kalau sisaan, kalau di kampusku kan urut kan nomor Iya. induk. Nah, nomor induk mahasiswa. Nah, ya udah. Kalau yang dapat terakhir ya udah sisaan. Yang semester awal kasihan sih belum tahu Iya, dosennya kayak gimana. Kayak gimana? Habis itu udah tanya-tanya kakak tingkat. Terus terpengaruh. Ya udah kayak down duluan. Aduh, aku dapat dosen ini. Aduh, aku dapat dosen ini. Ya udah. Tapi kayak gitu hati-hati juga loh. Masalahnya ada kakak tingkat bilang, "Oh, enak kok dosennya, bagi dia enak." Iya, enak. Tapi belum tentu bagi kita enak. Bisa aja enggak. Iya, tapi ya mau gimana lagi. Nah, di akuntansi ya kayak gitu terus teliti ya. Teliti. Teliti tuh di nomor 1 ya di akuntansi. Harus banget, harus balance. Harus balance dan tahan ngantuk kok di kelas. Gitu ya. Iya. Aku inget ini sih guruku akuntansi pas SMA dia selalu ngomong harus balance. Harus balance. Kalau nggak balance, ya udah ambiar. Biar udah beda nanti Beda hasilnya. lagi. Kalau akuntansi ini prospek kerjanya kemana aja sih? Prospek kerja akuntansi itu luas ya. Kan dari ekonomi terus dijurusin ke akuntansi. Kalau aku lihat beberapa loker tuh ada yang di perusahaan tertentu, misal audit, berarti kan dia auditor. Nah, Audit tuh apa dulu nih audit? kita tuh kayak mengaudit sebuah laporan. Audit tuh ngedit apa ya? Bukan. Kayak kita ngecek. Oh, ngecek. Nah, Ngecek doang, enak dong. enak tapi mentalnya itu loh. Kalau misalnya kamu nggak siap mental, kamu bisa disogok biar nanti kelihatan laporan keuangannya itu bagus. Padahal belum tentu laporan keuangan itu Ada bagus. kayak gitu-gitu ya? Iya ada. Berhubung skripsku tentang itu, kecurangan laporan keuangan. Oh, itu bisa kayak gitu ya? Iya, itu bisa dicek. Nanti misal di perusahaan ini tahun 2014 hingga 2018, dia tuh melakukan kecurangan tuh pada tahun berapa. Nah, itu bisa dicek. Oke. Ya. Oh ya, aku pernah dengar ini juga nih, masalah pajak kan dimanipulasi. Nah, pajak dimanipulasi. Itu maksudnya tugas kerjaan anak akuntansi juga ya kayak gitu. Tergantung itu dari apa, timnya tuh tim apa dulu kan. Kalau misalnya dia udah masuk ke apa kayaknya Kementerian Keuangan apa perpajakan kan masih banyak orang kan dari apa dari berbagai apa latar belakang misal. Nah, ada yang ekonominya apa dulu. Nah, gitu. Kalau misalnya emang kayak stan kayak gitu kan dia ada yang tentang pajak segala macam kayak gitu kan udah dijurusin toh. Nah, tapi di akuntansi nggak ada penjurusan ya? Akuntansi itu nanti kita lebih langsung ke seminar sama audit. Seminar sama skripsinya itu langsung misal milih audit, manajemen biaya, terus sama satunya keuangan, pajak, akuntansi apa ya? Keuangan daerah. Terus sistem sistem informasi akuntansi kayak gitu-gitu. Itu buat dari seminar ke skripsi. Jadi kalau udah seminar mau ambil kayak saya, seminar ambil audit, ya udah nanti waktu skripsinya harus audit, nggak boleh apa? Lenceng dari. Iya. Tapi kok aku jadi kayak orang bego ya dengerin. Aku kayaknya ribet banget sih ya. Dibilang ribet sih gimana ya? Kayaknya semua pelajaran tuh ribet deh Mas. Iya sih, mungkin aku aja yang enggak. Teman-teman mungkin itu ya bisa dipersiapin kalau pengen masuk jurusan akuntansi. Iya. Iya, yang paling penting mungkin dari SMA-nya mulai ambil IPS. Ya kalau emang basicnya pengen nggak repot, nggak pengen kesusahan, ya udah dari IPS langsung ke IPS lagi, akuntansi, manajemen atau ilmu ekonomi. Kalau misalnya dari IPA emang pengen IPS ya siapin mental, siapin semuanya. Yakin kok banyak kok anak IPA juga yang pinter-pinter, maksudnya bukan pinter sih, dia lebih ke bisa menguasai materi. Kalau pinter kan di apa objektif dan subjektif dari kitanya yang menilai orang. Tapi kalau dari kuliah sih yang penting rasa ingin tahunya sih kalau. Iya, yang penting rajin aja kalau kuliah. Iya, rajin. Kadang orang pinter kalah sama orang rajin. Benar, setuju. Iya kan? Terus kamu ada ini nggak, ada pesan mungkin atau tips buat teman-teman mungkin yang dengerin podcast ini ada yang pengen masuk jurusan akuntansi? Pesan dari kakak. Aduh kakak, buat teman-teman yang emang udah lama pengen masuk ekonomi apalagi akuntansi, itu bagus, maksudnya jangan pernah merasa aduh aku salah jurusan, nanti tengah-tengah pindah jurusan lagi. Itu duit
bukan sembarang duit ya, orang tua Iya. susah carinya, sumpah tuh habis itu Iya, benar. bener-bener dimatengin. Kok misalnya oke lah backgroundku dari IPA ke IPS, ya kamu siapin. Kok misalnya kamu nggak menguasai materi, kok malu dengan kata les, ya belajar bareng, apa cari temen yang emang bisa berjuang bareng-bareng kayak gitu. Terus ingat orang pintar tuh bisa kalah sama orang rajin Benar. Setuju, dan setuju. orang bejo tuh. Nah, Bejo. bejo tuh mengalahkan semuanya. Benar. Dan yang penting harus fokus ya. Ya fokus. Di akuntansi ini benar-benar harus fokus Teliti banget. Teliti banget. Nah, teliti banget. Iya, oke. Mungkin segitu aja ya Ras ya. Oke. Aku udah mulai pusing nih denger akuntansi. Oke, Kayaknya siap. banyak istilah-istilah yang nggak Iya, aku kurang ketahui. umum makanya. Iya, kurang umum. Tapi ntar kalau udah masuk pasti udah Udah ngerti. tahu lah, Udah. Asal rajin aja yang tadi Iya. tuh. Rajin, teliti. Terus ya jangan capek belajar. Iya, betul. Jangan capek belajar. Belajar dari mana aja bebas, mau dari kakak tingkat, mau kamu cari guru luar, mau kamu dosen sendiri tanya sampai ngejar di ruang dosen. Kok emang ibunya bapaknya mau ngajarin nggak masalah. Soalnya ada dosen yang model kayak gitu, kamu nggak jelas datang ke ruangan saya. Ada yang model kayak gitu. Itu Benar. murah, itu nggak usah bayar. Sampai les juga kalau nggak apa-apa. Semua jalanin. Ya, tapi aku kagum sih sama kuliah masih aja les ya. Iya, kuliah masih les, mikir les ya. Gila. Udah SMA. bayar kuliah, Mikir bayar les. lagi, mikir les Iya, lagi. namanya Gila. ada target kan, ada perjuangan juga. Keren. Kayak gitu ya, teman-teman yang gila. Kalau emang kesusahan di situ bisa cari cara lah, cari teman, Cara lah, cari dosen, teman, dosen apa emang sampai les kalau les perlu. nggak apa. Itu penting, keren. Oke, Ras, mungkin segitu aja ya. Ya, Makasih banget lo Iya, udah mau sama-sama. datang ke podcast aku yang sangat tidak spesial ini. spesial kok, kan semua biar tahu gitu. Oke, semoga teman-teman yang dengerin podcast ini dari awal membantu lah ya. Iya, bantu. Yang pengen tahu gimana suka dukanya, gimana dinamikanya kuliah di jurusan akuntansi. Iya. Ntar aku taruh di deskripsi box di bawah ya. Siap. Sosmedmu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Boleh. silahkan. Mungkin ada yang pengen tanya-tanya lagi lebih lanjut tentang akuntansi. Jangan ke aku ya, aku nggak ngerti akuntansi. Iya, karena kamu hukum, Mas. Iya, karena aku hukum. Kalau tanya hukum jangan ke aku juga. Oke, semuanya terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dah. Dah.